Kita lanjut guys, pengawal surgawi kayu raksasa menjulang di bagian dalam aula raksasa, mengirimkan gelombang tekanan kuat yang memancar keluar. Hal ini menyebabkan semua energi spiritual di dalam aula raksasa menjadi lamban membeku dan menjadi lamban. Pengawal surgawi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang sangat kuat. Hahaha, bukankah kamu begitu kuat barusan? Mu Chen, ingin pergi untuk putaran lain dengan pengawal surgawi kayu saya? Zen King terkekeh saat dia menonton. Dengan pengawal surgawi kayu di sisinya, dia akhirnya bisa bersantai, tidak peduli berapa banyak lagi trik yang dimiliki Mu Chen, sama sekali tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan. Mengerutkan alisnya, Mu Chen menatap pengawal surgawi kayu. Tubuh raksasa yang terakhir ini tampaknya terbuat dari kayu lapuk, dengan sinar kecemerlangan berkilauan dari pola bercahaya di permukaan. Energi kuat yang memancar keluar darinya menyebabkan sensasi rasa sakit yang menusuk terasa di kulitnya. Ini adalah respon tubuhnya dalam menghadapi bahaya. Jelas, pengawal surgawi kayu ini memiliki tingkat kekuatan yang menakutkan yang bahkan tubuh petir 4 runenya tidak dapat bertahan. Pengawal surgawi kayu di hadapannya mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan seseorang yang telah melewati bencana energi spiritual mereka. Selanjutnya, menurut apa yang dikatakan Zen King, ini masih belum kekuatan penuhnya. Situasi sekarang memang menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selanjutnya, kalian semua bisa pergi dan mati, kata Zen King sambil menyeringai ke arah Mu Chen dan Luo Li, wajahnya penuh dengan bayangan yang menyeramkan. Detik berikutnya, dengan perubahan segel tangannya, rune daun pohon di dahi pengawal surgawi kayu mulai berkilau sebelum tubuh raksasa yang terakhir mulai menembak ke depan, membawa tingkat kekuatan yang menakutkan. Tinju raksasanya meluncur lurus ke arah keduanya. Dengan pergeseran tubuhnya, bayangan naga tampak muncul di kaki Mu Chen. Dalam sekejap, dia mundur, dengan Luo Li juga mundur dengan kecepatan tinggi. Tinju penjaga surgawi kayu menghantam tanah, menyebabkan getaran kuat mengguncang seluruh aula raksasa. Celah raksasa membentang di tanah mirip dengan ular raksasa, memamerkan jantungnya yang berdebar-debar kekuatan destruktif. Dengan tinjunya yang menyerang udara, tanda bercahaya di dahinya berkilau sekali lagi. Seketika, bingkai raksasanya langsung melesat, muncul tepat di depan Mu Chen dalam sekejap. Jelas, tidak hanya memiliki kekuatan yang menakjubkan, itu juga memiliki kecepatan yang agak cepat. Pengawal surgawi kayu mengirim tinju lain yang bergemuruh, menyebabkan udara sebelum benar-benar meledak. Melihat ini, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Dengan goyangan sengit dari tombak iblis naga pemakan di tangannya, aura tak menyenangkan tersapu saat itu berubah menjadi naga iblis raksasa, memunculkan ki yang tidak menyenangkan. Itu menabrak pengawal surgawi kayu. Gelombang kejut energi menyapu seperti badai, dengan tanah di bawah kaki Mu Chen segera runtuh. Saat ini, tubuh Mu Chen dikirim terbang mundur, berubah kembali menjadi tombak panjang. Tombak iblis naga pemakan mendarat kembali ke tangannya. Sementara lengan bajunya tercabik-cabik, saat dia melakukannya, sepotong darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia menderita beberapa kerusakan di kepala saat bertabrakan dengan pengawal surgawi kayu. Sosok raksasa pengawal kayu surgawi bergegas lurus ke arah Mu Chen sekali lagi, tinju kayu lapuk menyelimuti dirinya seperti bayangan. Namun, sebelum pengawal surgawi kayu bisa menyerang Mu Chen sekali lagi, sosok cantik tiba-tiba melesat di depannya. Detik berikutnya, arus aura pedang yang tak tertandingi melolong, langsung menuju ke kepala pengawal surgawi kayu. Merasakan arus aura pedang ganas yang masuk, pengawal surgawi kayu tiba-tiba terhenti. Mengulurkan telapak tangannya yang besar, itu memblokir dirinya sendiri melawan arus aura pedang yang menyapu, yang meninggalkan celah yang dalam di telapak kayunya yang layu. Meskipun memang memiliki pertahanan yang sangat kuat, pedang Luo Shen Luo Li jelas bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipertahankan. Jika alam kultivasi Luo Li lebih tinggi, dia akan mampu mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjata surgawi klan Dewa Luo ini. Pada saat itu, satu tebasan darinya akan dapat memotong tangan raksasa pengawal surgawi kayu ini. Mu Chen mengambil kesempatan ini untuk mundur. Namun, kerutan mulai terbentuk di dahinya, karena pertahanan pengawal surgawi kayu ini sangat kuat. Saat menghadapi serangannya dan Luo Li sebelumnya, serangan itu selalu berhadapan langsung dengan mereka. Namun, kali ini, ia memilih untuk bertahan dari serangannya. Ini mungkin karena ketakutan Zen King terhadap pedang Luo Shen. Namun, ini mungkin bukan alasan keseluruhan.
Saat matanya berbinar, Mu Chen tidak bisa menahan pandangannya pada daun pohon seperti rune yang ada di dahi pengawal surgawi kayu. Detik berikutnya, dia melihat dari sudut matanya ke arah Zen King. Tampaknya setiap kali segel tangan orang itu berubah, daun pohon di dahinya akan berkilau dan menyala. Rune daun pohon itu persis seperti yang Zen King dan kelompoknya renggut dari mereka. Dari kelihatannya, sepertinya rune daun pohon ini kebetulan memungkinkan kontrol dari penjaga Divine kayu ini. Itu sebabnya Zen King tidak berusaha merebut pohon dewa abadi dan langsung menuju rune daun pohon sederhana itu. Berdebar-debar, Luo Li turun di sisi Mu Chen, menembak menatapnya. Dia berbicara, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mu Chen menjawab sedikit menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya menjadi fisik petir 4 rune. Jika tidak, tinju yang dikirim dari pengawal surgawi kayu akan menyebabkan luka serius pada orang biasa yang telah melewati kesengsaraan tubuh daging mereka. Haha, sepertinya kalian berdua tidak dapat membuat gelombang apapun hari ini. Melihat ke arah Mu Chen dan Luo, yang dipaksa mundur berturut-turut oleh pengawal surgawi kayu, Zen King tidak bisa menahan tawa. Mendengar kata-kata itu, cahaya dingin melintas di mata Luo Li, mencengkeram pedang Luo Shen-nya dengan erat. Dia berbicara dengan suara yang diwarnai dengan niat dingin. "Bukankah terlalu dini untuk bahagia? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya tidak akan bisa memotong kepala balok kayu ini?" Sepotong kemarahan melintas di wajah cantik gadis muda itu. Setelah berjuang habis-habisan melawan Xia Hou sebelumnya, kondisi Mu Chen secara alami tidak baik. Tabrakan kepala sebelumnya dengan pengawal surgawi kayu seharusnya menyebabkan lebih banyak luka baginya. Ini menyebabkan dia merasakan hatinya sedikit sakit, sementara juga menyebabkan niat membunuh menyembur keluar dari dalam. Saat suaranya terdengar, teriakan pedang yang mencengangkan keluar dari pedang Luo Shen-nya sementara garis-garis bercahaya tampak memanjang di seluruh tubuh pedang. Detik berikutnya, perasaan ketajaman yang tak tertandingi terpancar dengan tenang, menyebabkan bahkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Merasakan niat pedang yang tajam dan ganas memancar keluar, ekspresi Zen King sedikit berubah. Sebelum mendengus dingin, memang, pedang surgawi itu tangguh. Jika Luo Li telah melewati kesengsaraan energi spiritualnya, dia mungkin benar-benar bisa menjadi ancaman bagi pengawal surgawi kayu. Namun, sayang sekali bukan itu masalahnya. "Kamu benar-benar ingin mati." Dengan mencibir, Zen King mengganti segel tangannya, hanya untuk pengawal surgawi kayu untuk menembak lagi, menampilkan serangan mengerikannya sekali lagi. Namun, kali ini, saat Zen King menggerakkan pengawal surgawi kayu, Mu Chen dapat dengan jelas melihat bahwa rune daun pohon di dahinya telah berkilau sekali lagi. Dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik, Luo Li mulai membuka segel pada pedang Luo Shen dalam upaya untuk menghancurkan pengawal surgawi kayu ini. "Tunggu," kata Mu Chen sambil mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Meskipun gerakan Luo Li sangat kuat, itu akan menyebabkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar saat menampilkannya. Dalam situasi saat ini, jika mereka mengeluarkan upaya besar untuk menghancurkan pengawal surgawi kayu ini, itu akan memungkinkan Zen King dan kelompoknya untuk lebih mudah berurusan dengan diri mereka yang kelelahan. Jika itu terjadi, situasinya akan lebih mengerikan. "Kamu hanya perlu membantu mengurangi dampak serangan pengawal surgawi kayu. Serahkan sisanya padaku," kata Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar itu, Luo Li menatap ragu ke arah Mu Chen, jelas tidak yakin apa yang dia rencanakan. Namun, karena kepercayaannya padanya, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Hati-hati, jika Anda terluka lagi, saya akan segera mengambil tindakan." Suaranya terdengar tegas dan tegas, jelas, tidak ada terlalu banyak kelonggaran untuk diskusi. Melihat itu, Mu Chen tertawa, karena tidak dapat menahan diri. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah cantik gadis muda di hadapannya sambil berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, Luo Liku adalah Ratu Luo dari jalan spiritual." Bersikap sombong seperti biasa. Melihat bahwa Mu Chen masih tega menggodanya dalam situasi seperti itu, Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tatapan tidak senang. Namun, tatapannya tampak selembut dan selembut aliran sungai yang mengalir di musim semi. "Kalian berdua masih tega menggoda sekarang, ya?" Dengan senyum sinis, Zen King mengganti segel tangannya, mengirim sosok raksasa dari Wooden Divine Guard untuk membayangi Mu Chen dan Luo Li saat melesat ke arah mereka. Sementara itu terjadi,
energi menakutkan tersapu darinya seperti badai. Saat badai melanda di dalam aula raksasa, mirip dengan dewa kehancuran, pengawal surgawi kayu mendatangkan malapetaka kemanapun ia pergi. Dibandingkan dengan itu, Mu Chen dan Luo Li tampak seperti lalat yang terperangkap di sudut, menampilkan berbagai macam teknik gerakan ajaib untuk terus menghindari serangannya. Pada saat yang sama, serangan meletus dari mereka, meninggalkan bekas luka demi bekas luka di tubuh pengawal surgawi kayu. Tang Meier dan yang lainnya menyaksikan dengan napas tertahan pada pertempuran sengit yang terjadi di dalam aula raksasa, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Zhen Qing mencibir saat dia mengamati pemandangan di depannya, tidak sabar sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang dan santai. Terlepas dari gerakan apa yang digunakan Mu Chen dan Luo Li, mereka adalah manusia dan akan menjadi lelah dan lelah. Relatif, pengawal surgawi kayu tidak akan dapat menyelesaikan perintahnya dengan sempurna, yaitu menghancurkan dan membunuh Mu Chen dan Luo Li. Selanjutnya, Mu Chen dan Luo Li jelas tidak mampu bersaing dengan pengawal surgawi kayu dalam hal konsumsi energi. Setelah mereka benar-benar menghabiskan energi spiritual mereka, dia akan dapat dengan mudah menyingkirkan mereka dengan satu jarinya. Sekarang, dia hanya menganggap ini sebagai permainan, dengan akhir yang digenggam di tangannya. Tiba-tiba, tinju raksasa datang menyelimuti Mu Chen. Namun, sebelum bisa bersentuhan dengannya, sosok cantik muncul tepat di hadapannya. Arus sinar pedang aura menyembur keluar, sepenuhnya bertahan melawan angin tinju yang menakutkan. Pada saat Luo Li bertahan melawan serangan yang datang, sosok Mu Chen tiba-tiba melesat keluar. Saat bayangan naga muncul di bawah kakinya, bayangan itu mulai melingkar. Saat diperpanjang, tampaknya menembus ruang, dengan sosok Mu Chen bergegas langsung menuju kepala pengawal surgawi kayu mirip dengan hantu. Namun, pada saat sosok Mu Chen telah ditembak, sepertinya pengawal surgawi kayu juga merasakannya. Seketika membuka mulut raksasanya terbuka mirip dengan mengaum, gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan meledak keluar dari dalam seperti balok, langsung menyelimuti Mu Chen. Saat sinar itu mengenai tubuh Mu Chen, sebuah getaran mengguncangnya saat sinar cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Detik berikutnya, sebuah pagoda hitam raksasa muncul dalam sekejap, melindungi tubuhnya di dalamnya. Suara logam terdengar di dalam aula raksasa yang mirip dengan bel. Saat pagoda bercahaya hitam menghilang, sosok Mu Chen muncul tepat di depan dahi pengawal surgawi kayu. Dengan mengepalkan tangannya, selembar kertas hitam muncul di telapak tangannya, sementara energi misterius mulai mengalir keluar darinya. Tampaknya menemukan semacam ancaman terhadap dirinya sendiri, pengawal surgawi kayu segera mengabaikan serangan yang datang dari Luo Li. Seperti puncak gunung, tinju raksasanya melolong, membawa kekuatan menakutkan saat meledakkan udara, menyebabkan bahkan ruang di sekitarnya terbungkus dan sedikit terdistorsi. Saat bayangan tinju datang menyelimuti, Mu Chen tidak menunjukkan sedikit pun keinginan untuk mundur. Sebaliknya, di bawah teriakan kaget Tang Meier dan yang lainnya, dia melanjutkan dengan terburu-buru. "Kamu ingin mati?" Zhen Qing mencibir dengan kejam. Akhirnya, tinju raksasa menghantam tubuh Mu Chen. Saat gelombang kejut energi yang menakutkan berkembang, tubuh yang terakhir melesat seperti bola meriam. Akhirnya, mengenai pilar raksasa, itu menyebabkan celah raksasa muncul di permukaannya. Namun demikian, pada saat pengawal surgawi kayu telah menyerang Mu Chen, telapak tangannya dengan ringan menepuk rune yang berkilauan dengan cahaya di dahinya. Mu Chen dikirim meluncur seperti batu raksasa oleh tinju penjaga kayu surgawi, sangat berdampak pada tanah runtuh dan runtuh, mengirimkan celah memanjang ke segala arah. Dia menciptakan ngarai sepanjang 100 meter lebih di tanah, sebelum akhirnya mampu menstabilkan dirinya sendiri. Darah menyembur keluar dari mulut Mu Chen saat wajahnya memucat. Dia telah menderita pukulan yang cukup menyeluruh dari pukulan itu. Jika bukan karena dia mengolah fisik dewa petir, dia mungkin tidak bisa mempertahankan nyawa kecilnya. Wajah cantik Luo Li berubah karena pemandangan di depannya. Dengan pergeseran tubuhnya, dia muncul di samping Mu Chen, melihat luka yang dideritanya, yang tidak ringan. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak menghindar?" Meskipun serangan Divine Wood Guard sangat kuat, jika Mu Chen ingin menghindar, serangan seperti itu jelas tidak akan berhasil mendarat padanya. "Sepertinya kondisimu semakin buruk,"
kata Zen King dengan nada mengejek sambil menyeringai ke arah Mu Chen yang terluka. Menyeka noda darah di sudut mulutnya, Mu Chen mengangkat kepalanya, mengirim kembali senyum ke arah Zen King. Senyum yang dia kirim kembali juga mengandung kehadiran ejekan. Sambil tertawa, dia berkata, "Bukankah aku sudah menjelaskan kepadamu arti kehilangan diri sendiri dalam kegembiraan? Sekarang, maukah Anda mencoba mengaktifkan penjaga kayu surgawi ini sekali lagi?" Mendengar kata-kata itu, wajah Zen King langsung tenggelam saat dia dengan cepat mengganti segel tangannya. Namun, ekspresinya benar-benar tenggelam di saat berikutnya, karena dia mengetahui bahwa dia secara tak terduga tidak dapat memiliki hasil apapun dalam aktivasi Divine Wood Guard-nya. Itu berdiri di sana, tepat di tengah aula raksasa, tidak memiliki sedikit pun respons terhadap kendalinya. "Apa yang telah kamu lakukan pada Divine Wood Guard-ku?" raung Zen King dengan keras saat kelopak matanya berkedut dengan cepat. Sambil tertawa acuh tak acuh, Mu Chen menjawab, "Tidak banyak. Saya baru saja menyegel simbol yang Anda gunakan untuk mengontrol Divine Wood Guard, itu saja." Mendengar kata-kata itu dari Mu Chen, Zen King buru-buru mengalihkan pandangannya ke Divine Wood Guard. Memang, sinar cahaya hitam telah muncul di rune daun pohon yang ada di dahi penjaga kayu surgawi. Saat sinar cahaya hitam itu berkelok-kelok dan terjalin satu sama lain, mereka tampaknya telah membentuk semacam segel yang benar-benar mampu menyegel rune daun pohon sepenuhnya. Dengan demikian, itu juga memutuskan kendali yang dimiliki Zen King atas penjaga kayu surgawi. Pada saat ini, ekspresi Zen King berubah sangat jelek. Dia tidak pernah membayangkan dalam mimpi terliarnya bahwa pandangan Mu Chen akan begitu lihai dan tajam, mampu melihat dan mengidentifikasi rune daun pohon yang dia gunakan untuk mengendalikan Divine Wood Guard. Selanjutnya, orang ini benar-benar tahu cara membuat segel. Zen King dapat merasakan bahwa energi penyegelan yang digunakan oleh Mu Chen sangat aneh dan misterius, mampu sepenuhnya memutuskan segelnya dari penjaga kayu surgawi dan bahkan hubungannya dengan runenya. Sampai sekarang, penjaga kayu surgawi ini tampaknya sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Kartu truf terbesarnya sebenarnya telah ditangani dengan cara yang tidak jelas dan tidak jelas. Zen King sangat marah, dia mulai gemetar dan menggigil, sementara kemarahan dan kemarahan muncul dari hatinya. Dari kelihatannya, dia tampak tidak sabar untuk mencabik-cabik Mu Chen. Mengamati pemandangan ini, saat terjebak di tanaman merambat, Tang Meier, Zhou Yuan, Su Huang dan yang lainnya menghela nafas lega. Kartu terbesar yang bisa diandalkan Zen King dan kelompoknya adalah penjaga kayu surgawi itu. Sampai sekarang, dengan ditangani oleh Mu Chen, kekuatan tempur Zen King dan kelompoknya sekarang menurun drastis. Pada saat ini, Luo Li akhirnya mengerti mengapa Mu Chen akan mengambil risiko begitu banyak untuk menerima pukulan langsung oleh penjaga kayu surgawi dan tidak menghindarinya. Namun demikian, dia masih melontarkan tatapan tidak senang ke arah Mu Chen sambil berkata, "Kamu selalu tahu cara main-main." Sambil tersenyum, Mu Chen mengulurkan tangannya dan meraih tangan lembut dan putih Luo Li, wajahnya masih tampak sedikit pucat. Benar, dia telah menderita cedera yang cukup serius dari pertempuran besar dengan Xia Hou sebelumnya, bersama dengan pertarungan sengit dengan penjaga kayu surgawi. Oleh karena itu, kondisinya saat ini jelas agak buruk, sesuatu yang dia merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun ia memiliki beberapa kartu lain di lengan bajunya, kultivasinya hanya di alam tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Terlepas dari dia memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi penampilan luar dari kekuatannya, saat turnamen akademi spiritual besar ini berlanjut, lawan yang akan mereka hadapi akan menjadi semakin kuat. Selanjutnya, sampai sekarang, mereka telah ditempatkan dalam 16 besar dalam daftar peringkat. Setelah meninggalkan sisa ini, lokasi mereka akan terungkap. Pada saat itu, mereka akan bertemu dengan beberapa orang yang ingin memperebutkan poin yang mereka pegang. Ketika itu terjadi, akan ada pertarungan yang lebih intens daripada yang baru saja mereka alami. Oleh karena itu, dengan alam kultivasinya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, itu jelas mulai menjadi semakin sulit baginya. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja mengeluarkan semua energinya seperti sekarang setiap kali dia bertemu dengan ahli bencana energi spiritual. Jika itu terjadi, cepat atau lambat kesempatan seperti itu akan ditangkap oleh lawan-lawan yang mengincar mereka dengan tamak. "Sepertinya aku harus membuat terobosan," Mu Chen bergumam, dengan erat mengepalkan tinjunya. Tidak hanya Su Huang,
Zhao Qingshan dan Mu Feng yang perlu membuat terobosan. Bahkan dia perlu meningkatkan kekuatannya. Jika tidak, apakah mereka mengatakan bahwa mereka akan memasuki pertandingan final hanyalah mimpi kosong? Luo Li dengan ringan menggenggam tangan Mu Chen sebelum mengangkat wajahnya yang manis. Pada saat ini, bagaimanapun, sambil mengangkat kepalanya yang manis, rasa dingin muncul di matanya saat dia melihat ke arah Zhen Qing yang marah. Sebelum berkata dengan suara lembut, "Tidak ada perlu bagi Anda untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang akan datang. Aku akan berurusan dengan mereka." Mendengar kata-katanya, Mu Chen segera membuat sedikit terkesiap. Meskipun mereka sudah berurusan dengan penjaga kayu surgawi, lawan mereka lebih banyak dari mereka. Selanjutnya, Zhen Qing sendiri bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi, tidak lebih lemah dari Xiahou. Ditambah dengan anggota kelompoknya, banyak yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka, barisan mereka tidak lemah. Namun, Luo Li ingin menangani semuanya sendirian. Yang terbaik adalah kita melakukannya bersama. Tidakkah kamu tahu bahwa itu akan menyakitiku untuk melihatmu mendapatkan sedikit cedera? Jawab Mu Chen dengan tawa pahit. Aku sangat mencintaimu, jawab Luo Li sambil menyeringai. Rona merah muda samar muncul di wajahnya yang cantik dan porcelain square. Jelas, dengan sikapnya yang lembut dan pendiam, masih sangat jarang baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Mu Chen. Siapa yang selalu membuat masalah? Ini hukumanmu. Mengulurkan tangannya, Luo Li dengan lembut mengusap wajah Mu Chen. Dengan senyum tipis, dia memberikan kedipan indah dari matanya yang cerah dan jernih, sebelum berkata, "Taatlah. Aku akan melindungimu." Menghadapi Luo Li saat ini, yang tiba-tiba terpancar dengan aura keagungan, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh, merasakan sedikit kelemahan. Dia hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya sambil menjawab, "Hati-hati." Dengan lembut mengangguk, Luo Li menjawab dengan senyum tipis, "Santai, saya akan sangat cepat." Mendengar kata-katanya, Mu Chen menyeringai. Pada saat ini, meskipun Luo Li belum menjadi ratu klan Dewa Luo, dia tampaknya sudah mulai menunjukkan aura keagungan. Hanya saja dia tidak begitu suka menunjukkan dirinya di pusat perhatian saat dia berada di sampingnya. Namun, dalam situasi saat ini, di mana Mu Chen telah terluka dari waktu ke waktu, tampaknya ratu masa depan klan Dewa Luo menjadi agak marah, menyebabkan dia tidak lagi menyembunyikan dirinya lagi. Berdiri, Luo Li menggenggam pedang Dewa Luo miliknya. Pada saat ini, wajahnya yang indah, yang baru saja menunjukkan senyum ke arah Mu Chen, sekarang tertutup es saat dia menatap dingin ke arah Zhen Qing. "Haha, apa masalahnya? Apakah Anda ingin berurusan dengan kita semua sendirian?" Di saat kemarahannya, Zhen Qing dengan dingin mendengus saat dia melihat ke arah Luo Li. Memilih untuk tidak menjawab, Luo Li terus menggenggam pedang Dewa Luo miliknya saat dia perlahan mengangkatnya. Pedang Dewa Luo bergetar dan bersenandung, sementara niat pedang yang luar biasa ganas terpancar darinya. Niat pedang yang terpancar darinya muncul seolah-olah ingin menembus langit dan bumi. Merasakan maksud pedang ini, ekspresi Zhen Qing berubah sedikit dingin saat dia mengalihkan pandangannya. Melihat ke arah 4 anggota kelompok yang tersisa dari Akademi Spiritual Sein, dia berbicara dengan suara yang dalam. "Ambil tindakan bersama kami dan kalahkan dia. Dengan begitu, kalian juga bisa membalas dendam. Pada saat itu, kami akan membagi poin dan harta dari tempat ini secara merata dengan kalian. Bagaimana dengan itu?" Meskipun Xiahou tidak terluka parah dengan kehidupan atau kematiannya yang tidak diketahui, 4 anggota kelompok Akademi Spiritual Suci yang tersisa, kami masih cukup kuat. Pada saat ini, bisa menarik mereka ke sisinya akan bermanfaat untuk berurusan dengan Luo Li. Mendengar kata-kata Zhen Qing, mata keempatnya langsung berbinar. Sebelum mengatupkan gigi mereka, meskipun mereka sangat terkejut dengan kinerja Mu Chen, pada saat ini, kondisi yang terakhir sangat buruk. Selama mereka bisa berkolaborasi dan berurusan dengan Luo Li, mereka bisa membalas dendam apapun yang mereka inginkan. Dengan pergeseran tubuh mereka, keempatnya segera muncul di belakang Luo Li, membentuk pengepungan dengan kelompok Zhen Qing. Detik berikutnya, energi spiritual yang tak terbatas menyembur dari mereka, menciptakan tekanan energi spiritual yang sangat kuat padanya. Bahkan jika Anda memiliki bantuan artefak surgawi Anda, saya tidak percaya bahwa Anda akan dapat mengalahkan sebanyak itu sendirian. Zhen Qing mencibir. Mereka memiliki total 9 orang di pihak mereka, dengan setidaknya setengahnya telah melewati bencana tubuh manusia mereka.
ditambah dengan dia, yang telah melewati bencana energi spiritualnya, bagaimana Luo Li bisa mengalahkan mereka semua sendirian? Menembak pandangan acuh tak acuh ke arahnya, Luo Li masih tidak memberikan jawaban apapun. Sebaliknya, dia mulai perlahan menutup matanya. Saat ini terjadi, pola garis keturunan mulai merembes keluar dari tangan di mana dia memegang pedang Dewa Luo. Saat garis keturunan itu mengalir ke pedang Dewa Luo-nya, mereka membentuk rune pedang berwarna merah darah. Tiba-tiba, gelombang menakutkan dari pedang aura meletus dari pedang Dewa Luo. Saat melakukannya, itu memberi perasaan seolah-olah binatang buas yang menakutkan mulai perlahan bangun dari segelnya. Mengambil tindakan, merasakan aura pedang memancar, wajah Zen King berkerut saat dia dengan tegas meraung. Saat raungannya terdengar, 9 orang itu tampaknya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Serangan yang dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas menyapu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Luo Li. Dengan matanya yang masih tertutup rapat, sebuah getaran bergetar melalui tangan yang menggenggam pedang Dewa Luo. Detik berikutnya, sword aura yang menakutkan tersapu, menyelimuti tubuhnya seperti badai. Setelah bersentuhan dengan badai sword aura, serangan yang masuk itu langsung hancur menjadi nihil dengan kekuatan sombong. Saat rune pedang merah darah di pedang Dewa Luo-nya tumbuh semakin bersinar, sepotong pucat muncul di wajah Luo Li yang indah. Dengungan rendah dan cepat terdengar dari pedang Dewa Luo. Tiba-tiba, pada saat berikutnya, mata Luo Li terbuka. Dengan lambaian tangannya, sword aura melesat keluar. Mirip dengan seekor naga yang meninggalkan sarangnya, ia meninggalkan bekas luka pedang yang bersinar di ruang di sekitar jalannya. Saat sinar bekas luka pedang terjalin satu sama lain, sword aura langsung meledak dari mereka. Saat sinar kecemerlangan bersinar, pedang lotus raksasa, lebarnya kira-kira 100 meter, dengan cepat terbentuk di depan Luo Li. Pedang lotus ini tampak sangat indah, namun, di balik keindahannya, ia mengandung energi yang tampaknya mampu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Pedang Dewa Luo bergetar, sebelum pedang lotus naik ke udara. Detik berikutnya, sinar kecemerlangan yang menyilaukan memancar ke setiap sudut aula raksasa. Saat sinar kecemerlangan memancar keluar, suara manis Luo Li terdengar acuh tak acuh di sekitar mirip dengan mata air yang tenang memancar dari puncak gunung. Jantung pedang yang cerah dan jernih, teratai pedang Dewa Luo. Pedang teratai yang bersinar muncul dari depan Luo Li sebelum melayang di udara. Sinarnya yang menembus dari kecemerlangan menerangi setiap sudut aula raksasa. Namun, sinar kecemerlangan itu tidak memberi orang perasaan hangat. Sebaliknya, itu menyebabkan perasaan dingin yang kuat memenuhi tubuh semua orang. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan sword inten yang sangat menakutkan dan ganas hadir dalam sinar kecemerlangan itu, muncul saat mereka mampu menghancurkan langit dan mengoyak bumi. Mengamati tontonan ini berlangsung di depannya, ekspresi Mu Chen juga berubah sedikit dingin. Bahkan bisa merasakan tubuhnya menjadi dingin di hadapan sword inten yang ada di dalam sword lotus. Pada saat ini, wajah Zen King dan kelompoknya tampak sangat serius. Dengan tatapan mereka tampak diliputi keterkejutan, itu karena mereka bisa merasakan rasa kematian yang kental dari pedang lotus yang indah melayang di atas mereka. Tanpa rencana apapun untuk memberi mereka kesempatan untuk pemanasan, Luo Li segera melepaskan gerakan pembunuhannya yang sebenarnya saat mengambil tindakan. Menghadapi ekspresi mereka yang berkerut, wajah cantik Luo Li masih tampak sedingin es saat dia mengulurkan jari rampingnya untuk memberikan ketukan ringan di ruang di depannya. Pedang lotus bergetar sekali lagi, sebelum mulai perlahan membuka kelopaknya. Detik berikutnya, aura pedang yang menutupi langit tersapu, hanya untuk 10 kelopak pedang teratai yang tiba-tiba menembak keluar secara eksplosif, tampak sangat indah. Ketajaman tak tertahankan bertepi di bawah kecantikan mereka. Saat kelopak teratai menembus ruang, bekas luka samar muncul saat ruang di sekitarnya terpotong oleh mereka. Celah pedang gelap dan tak berdasar ditebas di tanah di bawah oleh aura pedang yang menyembur keluar. Mirip dengan 10 pedang surgawi yang melesat keluar, 10 kelopak pedang lotus yang indah bergegas lurus ke arah Zen King dan 9 orang lainnya. Melihat pedang teratai petal yang masuk, mata Zen King dan ke-9 orang itu langsung berkontraksi. Sebelum serangan tiba di depan mereka, kulit mereka sudah mulai merasakan sakit yang menusuk. Sulit untuk membayangkan dengan tepat betapa menakutkannya sword inten yang terkandung dalam kelopak-kelopak itu.
Gunakan semua kekuatanmu, raung Zen King. Dengan raungan ledakan, energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang, dengan 9 lainnya memanggil semua energi spiritual mereka dalam ketakutan, tidak ragu-ragu sedikit pun untuk mengeksekusi gerakan terkuat dan terkuat mereka. Pada saat ini, jika mereka menahan sedikit pun, mereka pasti akan terbunuh. Pedang lotus itu terlalu menakutkan. Tombak surgawi kayu, tinju cahaya suci. Raungan ganas terdengar berturut-turut saat energi spiritual yang melonjak bergegas maju, diikuti oleh serangan yang sangat dahsyat. Dengan ekspresi serius di wajahnya, energi spiritual tak terbatas tersapu tiba-tiba saat dia mengirim tepukan. Saat sinar kecemerlangan bersinar, itu berubah menjadi apa yang tampak seperti pinus kehijauan seperti tangan raksasa. Pola bercahaya menutupi keseluruhannya. Dengan energi spiritual ini melonjak di sekitarnya seperti laut, memberi orang perasaan tekanan yang sangat kuat. Jelas, dia juga menggunakan gerakan pembunuhan aslinya juga. Telapak tangan pinus surgawi, di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, serangan besar menyapu, menghantam kelopak teratai yang masuk dalam sekejap. Menghadapi serangan yang datang itu, mata Luo Li yang jernih dan indah masih tampak dingin dan tenang, hanya dengan secercah cahaya dingin yang muncul di dalamnya. Detik berikutnya, mengulurkan jari rampingnya, dia memberikan ketukan lembut, dengan ruang sebelum dia tampak terbelah. Saat serangan dari kedua belah pihak bertabrakan, bertentangan dengan harapan orang-orang, tidak ada letusan yang menakjubkan yang terjadi. Meskipun tampak lemah dan rapuh, kelopak bunga teratai yang indah tampak seperti tepi pedang dewa, tajam tak terlukiskan. Saat kelopak tertembak, serangan energi spiritual tak terbatas yang meluncur ke arah mereka langsung terpotong. Serangan mereka tidak mampu memberikan penghalang sedikit pun terhadap kelopak pedang teratai. Pada saat ini, anggota kedua kelompok benar-benar diliputi keterkejutan, sementara rasa takut yang tak terlukiskan menyembur keluar dari hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa gerakan pembunuhan dari Luo Li ini akan benar-benar sekuat itu sampai-sampai kekuatan penuh mereka masih tidak memungkinkan mereka untuk melakukan sedikit perlawanan. Sementara mereka diliputi keterkejutan, kelopak bunga teratai telah menembus angkasa, mendekati tubuh mereka dengan suara mendesing. Saat udara dingin menyelimuti mereka, wajah mereka diselimuti dengan warna pucat pasi saat mereka buru-buru berusaha melarikan diri. Namun, itu jelas sudah terlambat, karena kelopak bunga telah melesat dengan kecepatan kilat, membawa pedangnya seperti ketajaman yang tajam. Seketika, darah menyembur ke segala arah. 9 sosok langsung menjadi kaku saat darah menyembur keluar dari lengan mereka. 9 tangan melesat ke arah langit, lokasi mereka yang terputus tampak sehalus kaca. Jeritan nyaring kesengsaraan terdengar saat 9 sosok itu mendarat, menangis karena rasa sakit dari anggota tubuh mereka yang terputus, sementara energi spiritual mereka yang kuat dengan cepat turun dan menurun. Darah terus mengalir keluar dari tunggul mereka yang terputus. Jelas, Sword Inten yang ganas telah menembus tubuh mereka. Terlepas dari bagaimana mereka mengaktifkan energi spiritual mereka, mereka tidak dapat menyingkirkannya. Mendengar jeritan menyedihkan itu, tidak ada tanda keraguan di wajah Luo Li. Melihat ke depannya, dia memperhatikan bahwa pedang teratai petal yang ada di sana tidak mencapai efek yang diinginkannya, karena terhalang sementara oleh serangan Zen King. Secara keseluruhan, Zen King telah melewati bencana energi spiritualnya. Karena itu, dia memang jauh lebih kuat dari 9 orang lainnya. Namun demikian, meskipun Zen King mampu untuk sementara menghalangi satu kelopak pedang teratai, dia jelas telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melakukannya. Pada saat ini, bahkan ada tetesan keringat yang mengalir keluar dari dahinya. Sword Inten yang menakutkan yang ada di lotus telah menembus tubuhnya hingga menyebabkan energi spiritualnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Zen King menggeram di antara giginya yang terkatup. Saat jeritan sengsara itu memasuki telinganya, getaran mengguncang hati dan pikirannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Luo Li akan benar-benar menakutkan. Serangan seperti itu bahkan mungkin tidak kalah dengan serangan yang digunakan Mu Chen untuk menjatuhkan Xia Hou. Hanya saja, serangan Mu Chen adalah serangan target tunggal yang terfokus, sedangkan serangan Luo Li mampu menangani banyak lawan. Memang, kamu layak menjadi orang yang telah melewati bencana energi spiritualnya, kata Luo Li dengan nada acuh tak acuh saat dia menatap Zen King di bawah dengan matanya yang indah. Pada saat berikutnya,
pedang Dewa Luo yang digenggam di tangannya bergetar. Teriakan pedang terdengar, sebelum kelopak pedang lotus yang telah melumpuhkan 9 orang itu menembak balik ke arahnya. Detik berikutnya, mereka menembak kembali dengan kecepatan kilat, menembak lurus ke arah Xiahou dalam formasi pengepungan. Tontonan seperti itu langsung menyebabkan jiwa Zhen Qing meninggalkan tubuhnya dalam ketakutan. Hanya memblokir satu kelopak dari pedang lotus sudah begitu menuntut baginya. Sekarang, dengan ada 9 lagi yang masuk, meskipun energi dalam 9 kelopak yang masuk itu telah dikonsumsi secara substansial karena serangan mereka terhadap 9 orang, itu lebih dari cukup untuk mengirisnya sampai mati. Mengepalkan giginya, Zhen Qing menghancurkan telapak tangannya dengan keras di tanah, mengirimkan energi spiritual hijau kehitaman untuk menyapu, sebelum tiba-tiba mengalir ke aula raksasa. Pada saat ini, pilar raksasa di sekitarnya mulai bergetar dan menggeliat, sebelum tanaman merambat menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka melesat keluar dari dalam. Saat mereka melakukannya, mereka membentuk lapisan demi lapisan di sekitar tubuh Zhen Qing seperti perisai pelindung. Menembak dengan ganas, pedang teratai kelopak menabrak lapisan tanaman merambat, membuat mereka runtuh saat menembakkan serpihan kayu ke segala arah. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, kalian akan mendapatkannya, aku tidak akan pernah meninggalkan harta di sini untukmu, raung Zhen Qing dengan ekspresi berkerut di wajahnya. Dari kelihatannya, dia benar-benar kehilangan semua metodenya untuk menghadapi serangan kuat Luo Li. Karena itu, harta yang ada di sisa ini tidak akan pernah berakhir di tangannya. Bayangan jahat melintas di mata Zhen Qing. Dengan pergantian segel tangannya yang ganas, banyak sinar hijau kehitaman dari kecemerlangan melesat keluar darinya, menembak lurus ke arah pilar raksasa yang menjulang tinggi di dalam aula raksasa. Tiba-tiba, pohon kuno seperti simbol muncul di permukaan pilar raksasa, tampak sangat bersinar. Simbol seperti pohon itu tampak hidup, karena fluktuasi energi spiritual yang tak tertandingi menyapu mereka. Detik berikutnya, celah mulai muncul di permukaannya, sebelum dengan cepat meluas. Pohon seperti simbol tumbuh semakin bersinar. Detik berikutnya, pilar-pilar raksasa yang menopang aula raksasa itu akhirnya meledak sepenuhnya. Gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalam aula raksasa yang mirip dengan badai. Pada saat ini, tanaman merambat yang telah menjebak Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya hancur berkeping-keping. Namun, setelah mereka melepaskan diri, mereka semua dikirim memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka tersapu oleh badai mengamuk yang ada. Saat ini berlangsung, aula raksasa tampaknya telah memasuki keadaan runtuh saat ruang di sekitarnya melengkung dan terdistorsi. Saat celah spasial terkoyak oleh gelombang kejut yang memancar keluar, mereka melanjutkan untuk melahap tubuh Tang Meier dan yang lainnya. Sepertinya Zhen Qing telah mengaktifkan fungsi penghancuran diri dari aula raksasa ini. Haha, kalian semua akan diusir dari sini. Ingat ini, masalah ini belum selesai. Lain kali, aku akan membayar kembali hutang ini dengan darahmu. Geram Zhen Qing dengan kejam. Situasi ketika tampaknya sepenuhnya dalam kendalinya telah berubah menjadi ini karena campur tangan Mu Chen dan Luo Li. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan murka? Dengan tawa sengit, dia melambaikan lengan bajunya, mengirim tanaman merambat keluar. Saat mereka melilit 4 rekan satu timnya lainnya, sosoknya melesat ke belakang, mundur ke celah spasial. Adapun Xiahou dan kelompoknya, Zhen Qing jelas tidak punya mood untuk peduli tentang ini mereka. Menjadi sedikit terkejut oleh perubahan tak terduga dari peristiwa yang terjadi di depan matanya, Mu Chen menembak ke depan, bergerak di sisi Luo Li. Pada saat ini, Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang telah melepaskan diri dari badai, bergegas segera setelah mereka melakukannya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya tempat ini akan runtuh, tanya Su Huang dengan nada mendesak. Mendengar itu, kerutan terbentuk di dahi Mu Chen saat dia mengalihkan pandangannya ke pengawal surgawi kayu di dalam aula raksasa yang telah disegel olehnya. Jelas, pengawal surgawi kayu itu adalah harta sejati dari aula raksasa ini. Setelah menghabiskan cukup banyak usaha di sini, dia benar-benar tidak akan melakukannya dengan tangan kosong. Bawa pergi, Mu Chen membuat keputusan yang menentukan saat dia meraung sebagai balasan, menembak ke depan, dia muncul di hadapan pengawal surgawi kayu. Meraihnya, dia berusaha menyimpannya di gelang penyimpanannya, tetapi ternyata dia tidak berhasil. Sialan, Mu Chen mengutuk sebagai tanggapan,
melihat ke arah celah spasial yang berkembang pesat di sekitarnya. Dia menghentak, segera mengaktifkan fisik dewa petirnya. Detik berikutnya, dia meraih lengan raksasa pengawal surgawi kayu. Dari kelihatannya, sepertinya dia ingin mengambilnya. Berat penjaga surgawi kayu ini menyaingi puncak gunung. Bahkan dengan dia mengaktifkan fisik dewa petirnya, Mu Chen dengan kejam ditekan oleh beratnya, menyebabkan butiran keringat muncul di dahinya. Melihat ini, Luo Li, Su Huang dan yang lainnya dengan cepat melesat. Mengulurkan tangan mereka untuk memegang pengawal surgawi kayu, mereka memutar energi spiritual mereka dan membantu Mu Chen mengangkat pengawal surgawi kayu raksasa ke atas. Ayo pergi, hati-hati. Saat mereka berlima berpegangan pada pengawal surgawi kayu, Mu Chen tersenyum ke arah empat lainnya sebelum memimpin menuju celah spasial. Kelimanya bergegas bersama dengan pengawal surgawi kayu di belakangnya, mengamati fluktuasi energi spiritual yang mengamuk mendatangkan malapetaka di aula raksasa. Mereka bergegas ke celah spasial, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Saat Mu Chen dan kelompoknya menghilang dalam celah spasial, aula raksasa akhirnya mencapai batasnya, benar-benar runtuh. Saat badai energi spiritual mendatangkan malapetaka ke segala arah, aula raksasa benar-benar menghilang ke udara tipis. Ini adalah bentangan pegunungan yang sunyi, menunjukkan sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia, dengan di mana-mana memberikan rasa hutan belantara. Tiba-tiba, pada saat ini, ruang di atas pegunungan yang sunyi ini mulai terbungkus dan terdistorsi, sebelum berubah menjadi celah spasial. Saat fluktuasi berdesir darinya, banyak sosok sedang terlempar keluar dari dalam, dengan satu sosok raksasa turun seperti meteor ke tanah, menghancurkan puncak gunung saat mendarat. Menstabilkan dirinya di udara, getaran bergetar melalui Mu Chen saat energi spiritual dengan cepat meledak dari dalam. Sementara dia mulai dengan waspada melihat sekelilingnya. Hanya setelah menemukan tidak ada bahaya, dia menarik napas lega. Di sekelilingnya, Luo Li dan tiga lainnya dari kelompoknya juga telah menstabilkan tubuh mereka sambil melihat hamparan tanah asing di sekitar mereka. Jelas, ini bukan tempat yang mereka ambil untuk memasuki sisa tempat mereka berada sebelumnya. Sepertinya kita telah dilemparkan ke suatu tempat yang tidak dikenal oleh celah spasial itu, kata Su Huang sambil melihat ke arah Mu Chen. Mengangguk kepalanya setuju, Mu Chen mengambil plakat akademinya untuk melihatnya. Setelah memastikan lokasi mereka, dia tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa, kami masih berada di bagian yang sama dari benua yang hancur. Mari kita lihat rampasan pertempuran kita." Menembak jatuh, dia turun di depan penjaga kayu surgawi yang duduk di dalam gemuruh puncak gunung yang runtuh. Pada saat ini, ia diam-diam duduk di puncak gunung. Tubuh kayunya yang layu berkilau dengan kilau samar-samar. Orang bisa melihat perasaan jantung berdebar dari kekuatan yang memancar dari dalam. Penjaga kayu surgawi ini masih memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Jika kita dapat mengaktifkan penjaga kayu surgawi ini, hanya para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka yang dapat bertahan melawannya. Ekspresi sedikit serius muncul di wajah cantik Luo Li saat dia melihat ke arah Divine Wood Guard. Jika bukan karena Mu Chen melepaskan gerakan spesialnya untuk menyegelnya, bahkan jika dia bekerja sama dengannya, mereka mungkin harus membayar harga yang agak tinggi hanya untuk menghadapinya melalui serangan normal. Bencana energi spiritual. Mendengar itu, Su Huang, Zhao Qingsan dan Mu Feng yang diam-diam memukul bibir mereka. Bahkan di dalam turnamen akademi spiritual besar, di mana harimau berjongkok dan naga tersembunyi ada, orang-orang yang memiliki kekuatan seperti itu akan sangat langka. Tatapan Mu Chen juga berubah sedikit panas. Jika dia benar-benar mampu mengendalikan penjaga kayu surgawi ini, itu benar-benar akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Namun, penjaga kayu surgawi ini tampaknya hanya dapat dikendalikan menggunakan rune khusus itu. Dengan rune yang sudah disempurnakan oleh Zen King, tidak akan mudah bagi kita untuk menguasainya, kata Luo Li sambil sedikit merajut alisnya. Karena rune itu telah disempurnakan olehnya, itu berarti bahwa itu juga dapat disempurnakan oleh kami, kata Mu Chen sambil tersenyum. Namun, harta sisa itu tidak hanya terbatas pada penjaga kayu surgawi ini. Mendengar itu, Luo Li dan yang lainnya mengangguk setuju. Ketika mereka melihat ke Divine Wood Guard untuk pertama kalinya, itu masih mengenakan baju besi kayu misterius yang berkilau dengan pola bercahaya. Namun, itu telah menghilang setelah dikendalikan oleh Zen King. Selain itu,
Tampaknya penjaga kayu surgawi juga memegang plakat kayu di tangannya. Dengan pergeseran, Mu Chen muncul tepat di depan dahi penjaga kayu surgawi. Melihat ke arah rune daun pohon yang ada di sana, dia merenung sejenak, sebelum tiba-tiba meraih rune tersebut. Tampaknya merasakan tindakan Mu Chen, fluktuasi energi spiritual segera meletus dari rune, muncul untuk mencegah Mu Chen mendekatinya. Namun, tindakannya jelas sia-sia, dengan Zen King tidak berada di sini, dan tidak mampu mengendalikan penjaga kayu surgawi untuk meluncurkan serangan balik. Jari-jari Mu Chen menghancurkan setiap riak energi spiritual yang datang darinya. Meraih rune daun pohon, dia menariknya langsung dari dahi penjaga kayu surgawi. Saat rune daun pohon memancar dengan aura kuno muncul di tangan Mu Chen, dia tenggelam dalam pemikiran yang mendalam saat dia menatap ke arah itu. Dia samar-samar bisa membedakan merek energi spiritual yang ada di dalam inti rune ini. Fluktuasi energi spiritual yang datang darinya tampaknya milik Zen King. Ini adalah merek yang ditinggalkan Zen King di dalam rune. Dengan mengandalkan ini secara tepat, dia mampu mengendalikan penjaga kayu surgawi. Setelah merasakan merek energi spiritual ini, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan ketukan jarinya, nyala api hitam pekat muncul di ujung jarinya, sebelum mengebor tepat ke rune daun pohon. Suara berderak langsung meletus dari rune daun pohon. Konstruksi interior rune sangat rumit. Namun demikian, sebagai master arai spiritual, kemampuan Mu Chen untuk kontrol rincin kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Oleh karena itu, saat api hitam menembak ke rune, itu tidak merusak konstruksi rumit yang ada di dalam rune. Langsung menuju merek energi spiritual di dalamnya, api hitam mulai membakarnya, sedikit demi sedikit. Ingin menghapus merek yang ditinggalkan Zen King bukanlah tugas yang mudah untuk dilakukan. Bahkan dengan kemampuan Mu Chen, dengan hati-hati membakarnya sedikit demi sedikit membutuhkan waktu sekitar setengah jam sebelum dia dapat sepenuhnya menghilangkan merek energi spiritual Zen King. Setelah menghilangkan merek energi spiritual Zen King, nyala api hitam pekat dengan cepat mengembun bersama untuk membentuk merek energi spiritual, menempel tepat di tempat merek sebelumnya. Merek ini diringkas dari 9 neter flame. Jika rune ini direnggut oleh orang lain di masa depan, begitu mereka mencoba untuk menghapus merek ini, rumpun 9 neter flame ini akan meledak dan menghancurkan rune tersebut sepenuhnya. Jelas, langkah Mu Chen jauh lebih cemerlang daripada eksekusi Zen King. Setelah mencap rune, Mu Chen bermain-main dengannya di tangannya. Setelah dikendalikan olehnya, rune mulai memancar dengan sinar samar kecemerlangan. Secara keseluruhan, kecemerlangan ini tampak sedikit redup. Lebih jauh lagi, dia juga bisa merasakan bahwa sepertinya ada beberapa kerusakan yang ada di dalam rune daun pohon ini. Itu dirusak olehku, ya, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Zen King telah menyambar rune daun pohon ini, itu diserang oleh Mu Chen sendiri. Jelas, kerusakan itu ditangani kemudian. Karena itu, rune yang sedikit rusak ini tidak mampu mengendalikan Divine Wood Guard dengan sempurna. Jika tidak, menyegel Divine Wood Guard tidak akan semudah yang dia lakukan sebelumnya. Merasa menyesal, Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dari kelihatannya, satu-satunya ide yang bisa dia pikirkan adalah mencoba melihat apakah dia bisa memperbaiki rune ini. Selanjutnya, dia juga menemukan bahwa rune ini tidak dapat digunakan selamanya. Setiap kali rune ini diaktifkan, sepertinya beberapa energi di dalamnya akan dikonsumsi. Ketika semua energi itu dikeringkan, rune ini akan benar-benar kehilangan kegunaannya. Pada saat itu, Mu Chen tidak akan bisa mengendalikan penjaga kayu surgawi ini lagi. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Dari kelihatannya, meskipun dia telah mendapatkan Divine Wood Guard ini, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan berani tanpa rasa takut. Setelah menyempurnakan rune, beberapa perubahan sekali lagi muncul di Divine Wood Guard di depannya. Pada saat ini, sinar kecemerlangan bersinar di tubuh kayunya yang layu saat baju besi kayu berwarna kehijauan muncul. Pola bercahaya yang sangat rumit muncul di permukaan baju besi kayu karena fluktuasi yang sangat kuat dapat terlihat samar-samar saat mereka mulai memancar. Jelas, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual peringkat peerless yang memiliki kemampuan pertahanan yang sangat tirani. Menggenggam pedang Dewa Luo miliknya, Luo Li mengirim gelombang pedang aura yang ditembakkan ke arah baju besi kayu. Namun, kali ini, pedang aura yang tak tertandingi hanya mampu meninggalkan bekas luka samar di permukaannya. Selanjutnya, tidak lama setelah kemunculannya,
Sinar kecemerlangan berkembang dari baju besi kayu kehijauan, sebelum bekas luka itu perlahan mulai diperbaiki. Melihat ini, keheranan muncul di mata Mu Chen, Su Huang dan yang lainnya. Armor kayu kehijauan ini sebenarnya memiliki kemampuan pemulihan otomatis. Benar-benar layak untuk artefak spiritual peringkat tanpa tanding. Su Huan dan dua lainnya mendesah kagum, jika mereka mampu memiliki item spiritual pertahanan yang tangguh. Bahkan orang yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka tidak akan dapat melukai mereka. Jika Zen King mampu memanggil baju besi kayu kehijauan ini ketika dia mengendalikan penjaga kayu surgawi, hal-hal tidak akan semudah sebelumnya, kata Luo Li kaget. Dia terlalu jelas tentang ketajaman pedang Dewa Luo-nya. Meskipun dia masih belum bisa benar-benar mengaktifkan pedang Dewa Luo miliknya, kemampuan bertahan dari baju besi kayu kehijauan ini benar-benar sangat kejam. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Dari kelihatannya, karena dia telah merusak rune yang mengendalikan Divine Wood Guard, Zen King tidak dapat mengandalkannya untuk melepaskan kekuatan terbesar dan terkuat dari Divine Wood Guard. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan armor kayu kehijauan ini. Dengan jentikan jarinya, rune di tangannya melesat sekali lagi ke arah dahi Divine Wood Guard. Saat rune perlahan tenggelam, perasaan misterius koneksi menyembur ke dalam pikiran Mu Chen. Pada saat ini, tampaknya dia mampu mengendalikan penjaga kayu surgawi dengan satu pikiran. Menatap baju besi kayu kehijauan yang ada di tubuh penjaga kayu surgawi, seringai muncul dari Mu Chen. Dengan pikiran, baju besi kayu kehijauan berubah menjadi sinar cahaya saat meninggalkan penjaga kayu surgawi, sebelum akhirnya mendarat di telapak tangan Mu Chen. Karena rune sudah rusak, bahkan jika dia bisa mengendalikan Divine Wood Guard, tidak mungkin dia membiarkan Divine Wood Guard menggunakan armor untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Karena itu masalahnya, mengapa tidak melepasnya, kan? Biarkan Luo Li memiliki baju besi kayu kehijauan ini. Dengan pedang Dewa Luo miliknya, kemampuan menyerangnya berada di atasku, dan kebetulan dia kekurangan item spiritual pertahanan. Sekarang, dengan pertahanannya yang setara dengan serangannya, itu akan memberikan peningkatan terbesar dalam kemampuan tempur untuk kelompok kami, jelas Mu Chen sambil melihat ke arah Su Huang dan dua lainnya. Ini bukan dia yang bias terhadapnya. Namun, baju besi kayu kehijauan ini adalah artefak spiritual pertahanan yang mencapai tingkat Peerless Rank, dan memang, Luo Li adalah yang paling cocok untuk menggunakannya. Adapun dirinya sendiri, dengan tubuh kedagingannya yang tirani, dan memiliki kemampuan pertahanan yang menakjubkan, baju besi kayu kehijauan ini hanya akan berfungsi sebagai ornamen dekoratif. Mendengar penjelasannya, Su Huang dan dua lainnya tersenyum dan menganggukkan kepala. Dengan mereka semua tidak memiliki pendapat terhadap keputusan itu. Itu karena mereka sangat jelas bahwa sampai sekarang, Mu Chen dan Luo Li memiliki kemampuan tempur terkuat dalam kelompok mereka. Selama tidak ada yang terjadi pada mereka berdua, kelompok mereka akan aman. Berkedip saat dia membuka matanya lebar-lebar, Luo Li melihat ke atas untuk melihat Mu Chen menyerahkan baju besi kehijauan padanya. Dengan senyum lembut yang menggetarkan jiwa, dia tidak menolak tawarannya, dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Sampai sekarang, dia benar-benar membutuhkan item spiritual dengan kemampuan pertahanan yang kuat. Hanya dengan itu dia bisa memusatkan perhatiannya untuk menampilkan kemampuan ofensif yang luar biasa kuat dari pedang Dewa Luo. Setelah menyerahkan baju besi kayu kehijauan ke Luo Li, tatapan Mu Chen beralih ke item lain yang dipegang di tangan penjaga kayu surgawi. Itu adalah plakat kayu kehijauan yang panjangnya kira-kira 1 kaki, dengan tulisan yang sangat rumit menutupi permukaannya. Pada saat ini, fluktuasi misterius dan muskil dapat samar-samar terlihat saat terpancar darinya. Menatap plakat kayu kehijauan, sensasi aneh mulai muncul di dalam hatinya. Entah bagaimana, dia merasa bahwa di antara Divine Wood Guard, armor kayu kehijauan, dan plakat kayu kehijauan ini, sepertinya yang terakhir adalah harta terpenting dari ketiganya. Terima kasih guys telah menonton.